Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang soal-soal pada chapter 9. Infinite sequence atau 9.1. Contoh soalnya itu ada sebuah pabrik memproduksi 20 ton besi per tahun dengan kenaikan sebesar 10%, lalu besi yang di bawah standar stabil di level 5% per tahun. Buatlah data nilai produksi selama 10 tahun pertama dan buatlah grafiknya. Lalu tentukan apakah data divergent atau convergent. Oke, lanjut. Jadi caranya itu dengan rumus UN sama dengan 0,95 dikali 1 plus 0,1 dalam kurung N-1 tutup kurung dikali 20. Jadi 0,95 mm merupakan persentase besi yang diproduksi di atas standar per tahunnya. Lalu 0,1 dalam kurung N-1 merupakan data pertumbuhan produksi per tahunnya. Dan data yang terakhir R20 adalah data produksi pabrik pada tahun pertama. Berikut adalah tabelnya, dan ini ada grafiknya produksi yang kiri dari beratnya itu, lalu yang bawahnya itu adalah UN atau tahun. Bisa dilihat ada kenaikan produksi setiap tahunnya. Lalu hasilnya adalah limit N tak terhingga sama dengan 0,95 dalam kurung 1 plus 0,1 dalam kurung N-1 tutup kurung dikali 20 sama dengan tak terhingga. Karena limit persamaan tersebut adalah tak terhingga, maka barisan atau series tersebut adalah divergent. Next. Lalu yang kedua ada infinite series. Contoh soal yang pertama ada pada minggu pertama jumlah pasien yang terpapar virus adalah 1.000. Kemudian tiap minggunya jumlah pasien yang sembuh adalah 10%. Lalu persentase pertumbuhan per minggunya juga meningkat 1%. Tentukan jumlah pasien dan persentase yang tersisa pada minggu ke-10 dan berikan grafiknya. Lalu tentukan juga apakah data tersebut bersifat divergent atau convergent. Untuk mencarinya menggunakan rumus UN sama dengan 0,95x 95 dikali 1 plus 0,1 dalam kurung N-1 dan dikali 20. 0,95 merupakan persentase besi yang diproduksi per tahun pertama pada pabrik yang tahun pertama. Lanjut. SN sama dengan 0,5N dikali 0,95 dikali 20 plus 0,95 dikali 1 plus 0,1 N-1 dikali 20. SN sama dengan 0,5N dikali 0,95 dikali 20 dikali 1 dalam kurung 1 tambah 0,1 dalam kurung N-1. Lalu SN sama dengan 9,5N dikali 2 0,1 dalam kurung N-1, lalu SN sama dengan 19N dikali 0,95N dalam kurung N-1, lalu hasilnya adalah SN sama dengan 0,95 dalam kurung 19N plus N pangkat 2. Next. Ini bentuk grafiknya. Next. Jawabannya itu adalah divergent. Next. Lalu contoh soal kedua, rumus jumlah N suku pertama deret bilangan 2 plus 4 plus 6 plus dan terusnya adalah diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 2. Ditanya rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika tersebut adalah jawab dengan rumus SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 B sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali 2 ditambah N min 1 kali 2 sama dengan 2 per 2, N per 2 dalam kurung 4 tambah 2N min 2.
lalu sama dengan N per 2 dalam kurung 2 plus 2N. Lalu sama dengan N per 2 dikali 2 dalam kurung 1 plus N, lalu sama dengan N dalam kurung 1 plus N, lalu hasilnya adalah N plus N per 2. Jadi rumus jumlah N cukup pertama baris aritmatika tersebut adalah Sn sama dengan N plus N pangkat 2. Lalu yang ketiga ada positive series. Contoh soalnya itu ada tunjukkan bahwa deret terhingga N sama dengan 1, N per N kuadrat konvergen. Dengan cara Xn plus 1 per Xn sama dengan dalam kurung N plus 1 per N plus 1 pangkat N plus 1 dikali N kuadrat per N. Sama dengan N plus 1N kurung N kuadrat, N pangkat N per N plus 1 pangkat N dalam kurung N plus 1 sama dengan N pangkat N per N plus N pangkat N sama dengan N per N plus 1 pangkat N sama dengan 1 per N plus 1 per N pangkat N sama dengan 1 per 1 per 1 sama dengan 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per N pangkat N. Lalu dengan itu dapatkan limit N tak terhingga. Dengan limit tak terhingga 1 ditambah 1 per N pangkat N sama dengan E. Jadi limit N tak terhingga 1 per 1 plus 1 N per pangkat N sama dengan 1 per E sama dengan L. Karena L kurang dari 1, maka menurut teorema uji rasio, sigma tak terhingga N sama dengan 1, N per N pangkat N sama dengan konvergen. Selanjutnya ada positive series, ada tes. Nah, tentu soal yang pertama adalah tentukan apakah fungsi samping bersifat konvergen atau divergen menggunakan uji komparasi biasa. Nah, kita menggunakan cara X min 1 per X kuadrat akar X. Sama dengan 1 per X akar X dikali X min 1 per X. Lalu dapatkan hasilnya 1 per X akar X yang sama dengan adalah X min 3 per 2. X pangkat min 3 per 2. Lalu P series XP akan konvergen bila P lebih besar dari 1. Dan divergen bila nilai P lainnya. Lalu hasilnya adalah 1 per X akar X, X min 1 per X, lebih kecil dari divergen. 1 per X akar X dikali X min 1 per X sama dengan divergen. Next. Lalu alasan penggunaan komparasi adalah pada perhitungan kita memisahkan fungsinya untuk mendapatkan bentuk dari series dengan data di soal. Data yang di soal mendapatkan bahwa fungsi yang diberikan divergen. Lalu ini adalah grafiknya, di mana hijau adalah UN dan biru adalah SN. Next. Lalu alternating series, absolute and conditional convergence. Contoh soal berikut adalah sigma min 1 pangkat K plus 1 dikali 1 per 3K. Lalu kita hitung sigmanya dengan cara berikut, sama dengan sigma 1 per 3K. Lalu dihitungnya sama dengan 1/3 dikali sigma 1 per K. Lalu hasil akhirnya adalah 1/3, 1 dalam buka kurung 1, ditambah 1/2, tambah 1/3, tambah 1/4, dan seterusnya, tutup kurung. Lalu ini ada alternating series, di mana A itu 1/3, lebih besar dari 1/6, lebih besar dari 1/9, dan B, limit K mendekati infinite, lalu 1/3K. Next.
Plus 9.6 ada power series. Contoh soalnya adalah X sama dengan A. Lalu kita menghitung X min 2 ditambah X min 2 kuadrat per 4 ditambah X min 2 pangkat 3 per 9 ditambah X min 2 pangkat 4 per 16 dan seterusnya. Nah, deret mempunyai suku umum yaitu berikut. AN sama dengan X min 2 pangkat N per N kuadrat. N plus 1 pangkat 2. Lalu AN plus 1 sama dengan X min 2 pangkat N plus 1. PN limit N mendekati 100, dalam kurung X min 2 N pangkat 1 dibagi N plus 1 kuadrat dikali N kuadrat dibagi X min 2 pangkat N lebih kecil dari 1. Lalu hasilnya adalah X mutlak X min 2 lebih kecil dari 1 atau min 1 lebih kecil dari X min 2 lebih kecil dari plus 1. Lalu hasil akhirnya 1, X, dan 3. Nah, selanjutnya adalah operation on power series. Contoh soalnya adalah 1 per min X sama dengan sigma XN untuk tiap X komponen dari min 1 dan 1. Tentukan interval konvergenan dan fungsi yang dibandingkan deret pangkat pada operasi di atas. Nah, pembuktian operasi pada power series. Oke, selanjutnya ada pembuktian operasi pada power series. Maka fx itu sama dengan sin x plus cos x. Sin x plus cos x sama dengan 1 plus x dikurang x pangkat 2 per 2 dikurang x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 4 per 4 tambah x pangkat 5 per 5 dikurang x pangkat 6 per 6 dikurang x pangkat 7 per 7 tambah seterusnya. Nah, pembuktian pada operasi pada power series. Nah, sigma dn dalam kurung x min a pangkat n adalah deret pangkat dengan interval kekonvergenan J membangkitkan sebuah fungsi Gx dengan domain J jika kita tertarik misalnya kita tertarik misalnya pada interval kekonvergenan dan fungsi yang dibangkitkan deret pangkat sigma Cn dalam kurung x min a pangkat n, sigma Cn per n plus 1 dalam kurung x min a pangkat n plus 1 dan sigma Cn plus Dn dikali x min a pangkat n. Masalah yang lebih sering ditemukan adalah kebalikannya. Sebagai contoh, kita ingin menentukan fungsi fx yang dibangkitkan oleh deret pangkat 1 plus x min x pangkat 2 per 2 dikurang x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 4 per 4 ditambah x pangkat 5 per 5 dikurang x pangkat 6 per 6 dikurang x pangkat 7 per 7 ditambah seterusnya. Jika kita dapat menuliskannya sebagai hasil operasi atas satu atau lebih deret pangkat yang telah diketahui fungsi-fungsi akan dibangkitkannya, maka kita dapat menentukan fx. Dalam hal ini, deret di atas adalah jumlah dari dua deret. 1 plus x min x pangkat 2 per 2 min x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 4 per 4 ditambah x pangkat 5 per 5 dikurang x pangkat 6 per 6 dikurang x pangkat 7 per 7 dan seterusnya. Sama dengan 1 min x pangkat 2 per 2 ditambah x pangkat 4 per 4 dikurang x pangkat 6 per 6 tambah seterusnya ditambah dalam kurung x min x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 5 per 5 dikurang x pangkat 7 per 7 ditambah seterusnya. Selanjutnya 9.8 Taylor and Maclaurin series. Nah, find the Taylor series for fx sama dengan x pangkat 4 e pangkat min 3x kuadrat about x sama dengan 0. X pangkat 4 e pangkat min 3x kuadrat sama dengan x pangkat 4 sigma dari min 3x kuadrat pangkat n per n sama dengan x pangkat 4 sigma dari min 3 pangkat n x pangkat 2n per n. Maka hasilnya sama dengan sigma dari min 3 pangkat n x pangkat 2n plus 4 per n. Baiklah, demikian pembahasan soal dari chapter 9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.